Masih dengan alur cerita film inspiratif bertemakan olahraga, kali ini saya membawakan sebuah film tentang seorang kurir sepeda. Di kota-kota besar seperti New York, kecepatan informasi dan barang sangatlah penting. Oleh karena itu, muncullah sebuah jasa pengiriman surat atau barang untuk memberikan solusi. Setiap hari, para kurir selalu sibuk mengantarkan paket, dan tentunya harus cepat dan tepat waktu. Bahkan kadangkala, mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Di dalam kelompok tersebut, terdapat seorang pesepeda dengan kemampuan di atas rata-rata. Namun tidak hanya kemampuannya, nyalinya pun patut diacungi jempol. Orang itu bernama Waili, seorang kurir yang sangat menyukai sepeda. Tidak seperti kawan lainnya, dia hanya memakai sepeda lama, yang sama sekali tidak memiliki gir tambahan. Dia pun mendapatkan sepeda itu, berkat memenangkan penghargaan sebagai kurir terbaik, selama 3 tahun berturut-turut. Dan berkat itu juga, dia dekat dengan seorang wanita yang tentu saja kurir, bernama Vanessa. Namun, orang yang menyukai Vanessa tidak hanya Waili. Orang itu adalah Mani, saingan cintanya, sekaligus rival dalam pekerjaan. Seringkali Mani mengambil pekerjaan Waili, yang akhirnya membuatnya kesal. Apalagi ketika mengetahui Vanessa dengan Waili sedang bertengkar, Mani memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendekatinya. Vanessa sempat kesal kepada Waili karena tidak menghadiri acara kelulusannya. Apalagi dia sedang ada masalah karena diusir secara halus oleh teman kontrakannya yang bernama Nima. Alasannya, Nima tidak memberitahukannya dan sepertinya dia menyimpan sebuah rahasia. Keesokan harinya, dengan tergesa-gesa, Nima membawa semua uang tabungannya. Dia pergi menemui seseorang bernama Tuan Liang. Dia adalah seorang yang sangat berpengaruh di dunia gelap, terutama di bidang penyelundupan. Nima berencana ingin menyelundupkan sesuatu dari negara asalnya ke sini. Uang tersebut adalah ongkos yang harus dia keluarkan untuk menjalankan rencananya. Dia diberikan sebuah tiket dan harus dikirimkan pada kelompok lain yang bertugas mengontrol perbatasan. Mengetahui sedang dibuntuti oleh seseorang, dengan cepat Nima menelpon jasa kurir untuk mengantarkan tiketnya. Dia meminta seorang kurir tercepat untuk membawa paketnya. Dan tentu saja orang tersebut adalah Waili. Nima mengenal Waili karena dia sering bertemu dengan Vanessa. Oleh karena itu, dia bisa mempercayainya. Dia segera membuang tasnya untuk mengecoh. Dan ternyata benar, orang tersebut mengincar tiket yang dibawa oleh Nima. Dia memeriksa tas tersebut, namun tidak menemukan apa-apa. Orang tersebut adalah seorang detektif bernama Bobby. Hobinya adalah berjudi. Walaupun sering kalah, dia tidak juga sadar. Hello, rebuy. Apalagi, hutannya pada tempat judi itu sudah cukup banyak. Ketika kalah, pikirannya selalu ditutupi oleh emosi. Uang upeti bulanan untuk polisi dari tempat judi itu pun dia pakai. Namun tidak di sini, dia pergi dan berjudi di tempat lain. Walaupun sudah bisa ditebak, hasilnya akan sama saja. Semua uang tersebut habis tidak tersisa. Dia pun dihajar oleh bodyguard dari tempat judi sebelumnya. Uang itu sudah tidak ada, dan Bobby harus menggantinya bagaimanapun caranya. Salah seorang di sana memberikan ide agar Bobby bisa mengembalikan semua uang tersebut.
Menurut informannya, seseorang membawa sebuah tiket, di mana tiket tersebut bisa ditukarkan uang senilai puluhan ribu dolar. Apabila dia mendapatkan tiket tersebut, uang yang barusan hilang beserta semua hutangnya akan dianggap lunas. That ticket you were talking about? Bobby tertarik dengan kesepakatan tersebut dan menerima misinya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan si target, yaitu Nima. Kembali ke Nima, setelah berhasil mengecoh detektif Bobby, dia memberikan paket tersebut kepada Wiley. It's extremely important. Selang beberapa detik, detektif Bobby berhasil menemuinya. Dengan sejuta alasan, dia meminta Nima untuk menyerahkan tiket tersebut. Tentu saja Nima yang pintar, tidak menggubris permintaannya. Jalan terakhir, detektif Bobby membawa Nima ke tempat sepi dan mulai mengancamnya. What are you doing? Let me go! Nima pun masih bersikukuh untuk diam. Namun, detektif Bobby menemukan bukti bahwa tiket tersebut baru saja diantarkan oleh kurir. Tak mau terlewatkan lagi, dia bergegas mencari si kurir, yang tentu saja adalah Wiley. Setelah menemukannya, dia meminta baik-baik paket dari Nima. Namun Wiley curiga dengan orang tersebut. Dengan alasan kebijakan prosedural kurir, dia tidak bisa memberikan paket tersebut kepada orang lain. Dia pun mengecoh detektif Bobby dan langsung pergi meninggalkannya. Namun tidak berhenti di situ saja, detektif Bobby mengejarnya menggunakan mobil. Semakin terlihat menginginkan paket tersebut, semakin tinggi pula Wiley curiga padanya. Dia terus mencoba menghindari mobil tersebut. Akan tetapi, mobil itu terus mengejarnya. Dia pun mencoba melewati pembatas beton yang sempit, sehingga mobil tersebut harus memutar balik. Sampai-sampai, Wiley pun harus melawan arus untuk menghindari kejaran mobil itu. Give me the envelope! Sempat dihentikan, namun Wiley dengan cerdik bisa lolos darinya. Polisi bersepeda yang melihatnya pun langsung ikut mengejarnya. Hey, red shirt! NYPD! Dengan gesit, Wiley terus mempercepat lajunya di jalan yang padat. Polisi sepeda yang mengejarnya pun tidak bisa mengimbangi kelincahan Wiley dan akhirnya terjatuh. Begitu juga dengan detektif Bobby. Dengan mobilnya, dia sering terhambat dan akhirnya terjebak kemacetan yang membuatnya tidak bisa mengejarnya lagi. Wiley belum mengetahui bahwa pengendara mobil tersebut adalah seorang detektif kepolisian. Dengan polosnya, dia mencoba melaporkannya atas perilaku yang tidak menyenangkan di kantor polisi. Ketika sedang menunggu, tiba-tiba di sana dia melihat Bobby. Tentu saja dia terkejut dan baru menyadari bahwa orang itu adalah polisi. Wiley memutuskan bersembunyi di toilet untuk sementara waktu. Dia pun curiga dengan isi paket yang membuat orang itu mati-matian mengejarnya. Setelah membukanya, dia sama sekali tidak mengerti maksud dari tiket tersebut. Ketika detektif Bobby sudah kembali ke ruangannya, dia bergegas keluar. Namun dia harus bersembunyi lagi, karena tiba-tiba melihat polisi sepeda yang ikut mengejar sebelumnya. Dan sialnya, detektif Bobby yang akan keluar, mengenali sepeda milik Wiley. Dia kembali masuk ke dalam, karena mengira Wiley masih berada di dalam kantor polisi. Dan ketika polisi sepeda itu sedang menaruh kendaraannya, dengan cepat Wiley mengambil sepeda miliknya. Namun polisi tersebut sadar, dan kembali mengejarnya. Mengetahui sedang dikejar, Wiley dengan nekat menerobos jalan. Bahkan dia sampai masuk ke sebuah toko, untuk menghindari polisi tersebut. Berkali-kali polisi itu kewalahan untuk mengejarnya. Bahkan dari jalan raya, sampai ke taman kota.
Namun akhirnya dia terjatuh karena tidak bisa melompati sebuah pagar. Tidak menyerah, dia berlari dan memeriksa sebuah bus di dekatnya. Wiley yang pintar, berlindung di samping bus tersebut, kemudian mengikuti jalannya bus. Dan akhirnya polisi tersebut menyerah, karena kehilangan jejaknya. Wiley yang merasa sudah aman dari pengejaran, menelpon tempat kerjanya. No, I just want to get rid of the thing. Gara-gara paket yang dibawanya, dia dikejar-kejar oleh polisi, dan beberapa kali nyaris mengalami kecelakaan. Dia tidak mau lagi membawa paket tersebut, dan akan mengembalikannya ke tempat kerja Nima. Di lain tempat, detektif Bobby memiliki sebuah ide licik. Dia menelpon kantor jasa kurir tersebut, dan mengaku sebagai atasan dari Nima. Dia ingin merubah alamat penerimanya, dan mengaku sudah disetujui oleh pengirim sebelumnya, yaitu Nima. Dan tepat sekali waktunya, si operator tersebut melihat Manny. Dialah yang kemudian ditugaskan untuk mengantar paket tersebut, tentu dengan alamat penerima yang baru. Nima yang kaget melihat Wiley kembali ke kantornya, kemudian menanyainya. Dan akhirnya dia mengetahui, paket tersebut sudah diantar oleh orang lain, dengan alamat yang baru. Bergegas dia pergi dari kantornya. Dari wajahnya, dia putus asa, dan akhirnya menangis. Mengetahui barang itu sangat berarti bagi Nima, Wiley pun menanyakan maksud dari isi paket tersebut. Awalnya Nima diam, namun dia percaya pada Wiley, dan menceritakannya. Ternyata Nima memiliki seorang anak, yang dia tinggalkan di negara asalnya. Namun karena masalah pekerjaannya di sini, negara asalnya melarang anggota keluarganya untuk keluar dari negaranya. Mau tidak mau, Nima meminta tolong pada sebuah geng, untuk membawa anaknya secara ilegal ke sini. Dan paket itu, berisi tiket yang dapat ditukarkan uang, sebagai bayaran dari jasa geng tersebut. Apabila tiket itu tidak sampai pada kelompok geng sebelum jam 7 malam, anaknya tidak akan bisa dibawa ke sini. Mengetahui masalah yang dihadapi Nima, Wiley bersedia membantunya. Saat ini, misi dia adalah mengambil paket yang sedang diantar oleh Manny, dan membawanya ke alamat yang asli. Vanessa yang khawatir dengan Nima, akhirnya bisa bertemu. Melihat perubahan sikapnya selama ini, dia yakin ada hal penting yang dia rahasiakan. Karena sudah menceritakan pada Wiley, dia pun memberitahukan hal yang sama pada Vanessa. Bergegas, dia mencari tahu keberadaan Manny saat ini. Namun pencariannya terhambat, karena sepedanya mengalami kerusakan. Sekarang ini, harapan satu-satunya hanyalah Wiley. That envelope you just got. Berkali-kali dia meminta paket tersebut, namun Manny menolaknya. Wiley adalah saingannya, baik dalam pekerjaan maupun percintaan. Oleh karena itu, dia tidak mau menuruti permintaannya sedikit pun. Bahkan, Manny mengajaknya untuk balapan. Mereka pun saling kejar-mengejar, baik di jalan raya, maupun jalan yang menanjak. Bahkan klub sepeda balap pun, dia lewati. Dengan gear tambahan, Manny diuntungkan, baik pada trek menanjak ataupun menurun. Dan Wiley, dia harus menambah tenaga, agar bisa menyusulnya. Namun, gelar kurir tercepat pada Wiley, bukan hanya nama saja. Dia berhasil menyusul Manny, dan saling mengejar. Polisi yang melihat dua orang itu bersepeda terlalu kencang, langsung melakukan pengejaran. I'm on it. Wiley terus menempel Manny dengan ketat. Sungguh licik, Manny memprovokasi seekor anjing. Yang akhirnya tali anjing tersebut mengenai Wiley, dan terjatuh. Namun Wiley dengan cepat langsung bangkit, dan mengejarnya. Walaupun jalan sangat padat, mereka terus mengayuh sepedanya dengan cepat. Bahkan ketika ada truk menghalangi jalan, dengan nekat mereka menerobos bagian bawahnya.
Tidak hanya mereka berdua yang melaju, polisi sepeda itu pun berhasil mengejarnya. Sudah berkali-kali dia gagal menangkapnya. Dan kali ini dia nekat melompat untuk menjatuhkan salah satunya. Manny terjatuh tepat di depan detektif Bobby yang sudah menunggunya. Dan paket itu ada di dalam tas. Di lain tempat, Vanessa yang sudah memperbaiki sepedanya pun langsung mencari mereka. Untungnya, dia belum terlambat. Dengan cepat dia mengambil tas itu dan memberikannya pada Wiley. Detektif Bobby merasa kesal. Dia pun menyuruh polisi lain untuk mengejar mereka. Mereka berdua bersembunyi di dalam sebuah gang sempit. Di sana, paket tersebut dia sembunyikan di dalam stang sepedanya. Untuk mengecoh, Wiley menjatuhkan tas tersebut pada detektif Bobby. Dia pun kemudian mengayuh sepedanya dengan kencang. Namun sungguh sial, dia tidak menyadari bahwa di depannya adalah jalan raya. Otaknya langsung merespon beberapa kemungkinan untuk menghindar. Namun kali ini, 100% kemungkinannya dia akan tertabrak. Wiley sudah tidak bisa bangkit lagi. Dan akhirnya, polisi menangkapnya. Beberapa tulangnya retak, dan dia harus dibawa oleh mobil ambulan. Blake. Vanessa yang memahami kode dari Wiley, langsung mencari sepedanya. Dia membuntuti sepeda itu, sampai di gudang penyitaan barang. Dan akhirnya dia bersembunyi di sana, mencari waktu yang tepat untuk mengambil paketnya. Di lain tempat, Wiley sedang diinterogasi oleh detektif Bobby. Walaupun sudah berkali-kali disiksa, Wiley tetap tidak mau bicara. Dia memikirkan sebuah strategi. Wiley bersedia memberikannya paket tersebut, namun dengan dua syarat. Dia harus mendapatkan sepedanya kembali dan membawa Manny bersamanya. Dan paket tersebut dibawa oleh Manny. Setelah sampai di gudang, Wiley diperbolehkan mengambil sepedanya kembali. Take this kid inside to get his bike. Sementara itu detektif Bobby langsung memeriksa tas Manny, namun tidak ditemukan apa-apa. Dia menyadari Wiley sudah menipunya. Wiley pun akhirnya bertemu dengan Vanessa yang sudah membawa paketnya. Mereka pun kemudian memikirkan cara untuk keluar dari tempat tersebut. Di kepalanya, Wiley mendapatkan sebuah ide. Detektif Bobby yang marah pun langsung mendatanginya. Tiba-tiba, Wiley dengan sebuah sepeda melompat ke atas mobil. Wiley melompati mobil satu persatu, seperti sebuah pertunjukan. Makin kesal, dia dan polisi lainnya ikut mengejarnya. Semua perhatian fokus kepadanya. Melihat itu, Vanessa juga mulai bergerak untuk kabur. Dia keluar melalui pintu samping, dan melewati sebuah papan untuk ke seberang. Sedangkan Wiley, dia dikejar oleh banyak polisi, dan akan dikurung di dalam. Beruntungnya dia masih sempat keluar, sebelum pintu akhirnya tertutup. You know what? I'm done. Mereka berdua akhirnya berhasil meloloskan diri. Di lain tempat, Nima yang semakin khawatir, kembali meminta tolong pada Tuan Liang. Dan akhirnya, anak buahnya mulai turun ke lapangan. Wiley sadar, semua ini belum berakhir. Dia meminta bantuan Vanessa, mengumpulkan seluruh kurir untuk membantunya. Namun sepertinya itu sudah terlambat. Detektif Bobby sudah menghadangnya, tepat di luar tempat alamat paket tersebut. Give me the ticket. Wiley sudah kehabisan tenaga, dan dia sudah tidak memiliki ide lagi. Hey, what's up, Raj? I need the cavalry, bro. Semua anggota sudah dihubungi. Tiba-tiba, satu persatu, anggota kurir sepeda bermunculan.
Semuanya turun tangan apabila terdapat anggotanya yang mengalami masalah. Dan sebagai puncaknya, muncullah anak buah dari Tuan Liang. Karena tindakannya itu, detektif Bobby dilenyapkan. Akhirnya Wiley dapat menyelesaikan misinya. Sebuah harapan yang dia bawa, akhirnya dapat dia serahkan, sampai ke tujuan. Dengan tiket itu, sekarang Nima dapat bertemu kembali dengan anaknya. Dan cerita pun berakhir sampai di sini. Jadi buat teman-teman, hargailah kurir paket yang selalu mengantarkan barang pesanan kalian. Semoga penonton sekalian menikmatinya, dan tak lupa bantuannya untuk komen, like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.